Baik, terima kasih. Hari ini sudah menyelesaikan penilaian diagnostik. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Semangat semuanya, masih semangat? Semangat, Pak. Baik, saya presentasi sekali lagi. Violeta, Hadir. Ika, Hadir, Bapak. Ovi, Hadir. Nur. Hadir. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar untuk menganalisis isi surat pribadi dan memproduksi. Pada akhir fase ini kalian diharapkan dapat memproduksi surat pribadi. Diharapkan setelah kalian mempelajari topik ini, kalian dapat meneruskan kebiasaan baik ini ya, karena menulis surat ada manfaat yang bisa kita peroleh. Pertemuan sebelumnya Pak Jen sudah memberi kalian diagnostik, jadi sudah sedikit banyak Pak Jen ketahui tentang minat kalian terhadap pembelajaran pada hari ini. Kemarin ada 3 kelompok yang bisa saya kelompokkan. Pertama berarti Ika sudah sering membuat atau sudah pernah sebelumnya ya? Iya, Pak. Ya, sebelumnya sudah pernah. Bisa sedikit diceritakan pengalaman membuat surat ke siapa? Kalau saya, Pak, karena saya punya sahabat, kebetulan sahabat saya itu di Kalimantan. Nah, walaupun di era sekarang, di masa sekarang itu kan memiliki gawe ya, Pak, tapi saya masih sering sekali berkirim surat karena menurut saya surat itu bisa dikenang, disimpan. Nah, ini saya mengirim surat ke sahabat saya itu untuk bertanya kabar, kemudian menceritakan keseharian selama di Jawa. Nah, nanti ditukar informasi sama sahabat saya, begitu Pak. Jadi ini tujuannya itu ke sahabat saya dan isinya ya seputar lebih ke curhat Pak, karena surat pribadi begitu. Bolehlah menanggapi Ika. Dulu saya pernah buat surat Pak untuk mbah saya. Jadi waktu SD itu ada disuruh ke kantor pos bareng-bareng, terus nanti buat surat, terus ngirim suratnya ke alamat yang sudah alamat yang dituju gitu Pak. Ya, ternyata sudah berpengalaman menulis surat ya. Membantu sekali menyelesaikan materi pada pelajaran memproduksi surat pribadi. Pak izin bertanya boleh tidak? Boleh, silakan. Baik Pak, ini kan sudah tidak zamannya pakai surat ya Pak? Ya. Pakainya kan HP. Itu menurut Bapak bagaimana? Apa harus tetap melestarikan menggunakan surat atau bagaimana? Iya. Bagaimana pendapat kita menanggapi perkembangan teknologi yang sudah makin berkembang dan surat menyurat sudah mungkin kuno ya, begitu. Bagaimana pendapat kalian tentang pendapat teman kalian? Izin menjawab ya Pak. Kalau menurut saya, mengapa masih ada surat? Nah, karena apa ya? Kita tuh perlu melestarikan Pak. Mbak Nur ingin menambahkan Boleh. Pak. Iya, Boleh Pak. ditambahkan? Iya. Silakan. Ini kan sekarang udah zamannya teknologi kan Pak ya. Sekarang juga itu Pak sudah dikenal itu surat elektronik. Jadi semisal nih ada pengumuman dari sekolah, ada tiba-tiba libur karena ada hari apa gitu. Itu kan biasanya guru-guru kan itu misalnya pakai surat elektronik. Udah nggak Pakai pakai. gawai. Iya. Lewat gawai. Ya Pak, Iya. lebih ramah lingkungan. Kebiasaan menulis surat ini mungkin masih sangat familiar dan masih berkesan untuk dilakukan, karena menulis surat mempunyai jangka waktu yang berbeda dengan sekadar mengirimkan pesan singkat seperti itu. Baik, hari ini kita menganalisis isi surat, dan kemarin setelah saya lihat hasil penilaian diagnostik atau karakteristik kalian ternyata beragam sekali. Ada yang dapat disimpulkan suka membaca atau lebih ke visual, ada yang juga suka mendengarkan, ada yang lebih suka langsung praktik gitu.
Dan ini sekadar panduan saja, kalian bisa eksplorasi ya untuk menentukan Ini kelompoknya di isi. sini, Pak. Ya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk instruksi pengerjaan LKPD silakan bisa dianalisis surat yang kalian bisa dapatkan dari hasil eksplorasi kalian dan bisa disimpulkan atau bisa kalian analisis apa saja isi dari surat pribadi itu. Untuk instruksi tugasnya apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Untuk mengerjakannya di mana, Pak? Langsung di sini. Iya, silakan langsung bisa dikerjakan di lembar kerja saja. Berapa menit Pak? Kira-kira butuh waktu berapa menit? Silakan bisa dikerjakan nanti kira-kira mempertimbangkan waktu kalian selesai saja ya. Mungkin 20 menit cukup. Baik, bisa dieksplorasi dan dikerjakan Baik, Pak, siap. materinya. Iya. Sekarang ini kan teknologi sudah berkembang Iya, Pak. dan mungkin surat sudah tidak lagi digunakan dan terkesan kuno begitu ya. Dan kenapa sih kita masih menggunakan atau masih harus menulis surat begitu? Melalui surat kita dapat mengekspresikan berbagai perasaan dan kita juga bisa melestarikan budaya ya. Ini termasuk budaya yang juga bagus, budaya literasi kita. Dan di surat ini kita juga dapat menemukan karakter budaya Indonesia sebenarnya. Karakter budaya dalam surat pribadi kita dibanding surat ditulis di luar negeri. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya. Perbedaannya yang saya ketahui dan saya pelajari bersama tadi ya dengan Pak Zee dan juga teman-teman, bahwasanya kalau orang Indonesia atau khusus Jawa Tengah, Pak, dan ini ketika menuliskan surat itu sapaannya sangat kental sekali, Pak. Misalnya Assalamualaikum kakak atau bude atau siapa. Nah, jadi di situ nampak budayanya, Pak. Sedangkan kalau membuat surat yang dibuat oleh orang lain, misal di luar negeri atau apa, itu cenderung langsung sapaan selamat pagi, begitu Pak. Jadi semacam budayanya itu kurang menurut saya, tapi kita tidak boleh memberikan simpulan bahwasanya mereka itu budayanya tidak bagus. Jadi begitu. Baik. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Baik, ya. Oh, boleh, silakan. Kan kalau di Indonesia sapaan bukan cuma ayah, bapak, ibu kan. Terus Betul. ada semisal sapaan kayak Nara, Weta, Aida itu kan kayak sapaan Brosis. dari itu di Indonesia kan banyak bahasa daerahnya kan. Gitu. Kalau di luar negeri mungkin Brosis atau Mister, Mrs kan cuma gitu aja, jadi nggak bervariasi. Hani Ya, ternyata kita mempunyai sesuai dengan budaya. banyak sekali bahasa daerah dan itu memperkaya kebahasaan dalam menulis surat pribadi. Baik, sudah selesai untuk pengerjaan tugasnya? Sudah, Pak. Sudah selesai ya? Sudah. Baik. Boleh Pak Zen sedikit lihat? Sudah Sudah, selesai? Pak. Iya. Ada Sudah lama nggak Pak ini, Pak? ada Sudah lama kesulitan? Enggak, kebetulan belum sih Pak, belum menemukan. Sampai sini belum. Tapi untuk isi suratnya sudah paham ya? Sudah Pak. Nanti masukkan isinya. Ya. Jangan seperti itu. Untuk kelompok kita sudah Sudah Pak. Sudah. Ada Kita kesulitan? wajib Pak, jadi sudah selesai Pak. Sudah selesai. Sudah nggak ada kesulitan ya? Iya. Ayo Pak. Baik, silakan kelompok Ika bisa menyampaikan hasil pekerjaan. Baik, kita beri semangat kepada kelompok pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai surat yang dibuat Dini untuk Dina. Nah, di sini tuh pertama Dini membuat puisinya. Kan di sini ada tanggalnya sama kotanya. Surat ya, membuat surat ya. Iya, kan harus ada tanggalnya, Pak. Iya betul. Ya, terus ada untuk siapa sih surat itu ditujukan. Terus si Dini itu membuat puisinya untuk si Dina. Kemudian di bawahnya itu ada isi suratnya. Itu kira-kira isinya tentang si Dini tuh kangen sama si Dina karena mereka kan LDR ya, meskipun kembaran tapi LDR. Kasihan Pak ya. Iya sih. Ya, makanya dia bikin surat kangen dan ingin bertemu dengan Dini. Gitu Pak.
mengungkapkan kalau semisal pengen liburan bareng lagi waktu apa itu liburan semester seperti itu Pak. Jadi selain jalan ketemu, ini juga pengen liburan bareng keluarga lengkap gitu loh Pak, nggak LDR lagi. Iya. Yeay. Ya boleh terima kasih mengenai isi surat dari surat pribadi apa saja, mungkin ada sedikit tambahan dari kelompok lain atau ada banyak boleh juga. Sudah bagus Pak. Bagus. Iya. Baik, itu yang disinggung di depan ini kan lebih pribadi ya, jadi Iya. mengungkapkan perasaan, termasuk mungkin rasa kangen juga boleh, gitu nggak ada. Pengen liburan bareng juga boleh. Untuk pertemuan hari ini kiranya sudah cukup ya. Iya. Untuk pelajaran hari ini apa ilmu atau pandangan baru yang kalian dapatkan dari materi menulis surat pribadi? Ya, boleh. Saya ya Pak, nanti teman-teman boleh menambahkan. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh membahas mengenai surat pribadi. Nah, surat pribadi itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, entah itu perasaan gembira, kangen maupun sedih kepada seseorang yang jaraknya itu jauh Pak. Untuk penulisan alamatnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, itu harus sesuai dengan alamatnya. Karena kalau semisal tidak sesuai dengan alamatnya, surat akan tidak sampai atau bahkan surat itu akan kembali kepada Ya, kita. Apakah ada pertanyaan untuk mengakhiri pelajaran hari ini? Sudah. Untuk materi selanjutnya kita membahas apa Pak biar kita belajar. Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya memberi kalian penugasan tadi. Untuk tugasnya menjelaskan mengenai isi surat. Yang bisa kalian jelaskan bisa mengenai unsur-unsur, bisa kalian jelaskan kaidah kebahasaannya, apa saja yang bisa kalian eksplorasi dan jelaskan mengenai surat pribadi. Terus yang kedua, kalian menulis surat pribadi. Surat pribadi bisa kalian tulis kepada ibu atau bisa kalian tulis kepada teman dan lain-lain. Bisa kalian buat ke dalam berbagai bentuk. Namun yang untuk produknya sudah dibatasi ke bentuk tulisan. Apakah sudah jelas untuk tugas dan hasil akhir dari Sudah Pak, materi? sudah. Baik, terima kasih banyak